Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah bergabung dalam dunia. Ada yang baik, jika tidak ada, nanti saya akan mengasih tahu kegiatan apa pada hari ini. Tetapi sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Noviantriani. Ya, hari ini kita berdoa agama dan doa di tahu dulu pengertian dari pimpinan kelompok itu apa. Pimpinan kelompok yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu dengan adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat. Nah, kemudian pengertian yang kedua, bimbingan kelompok, yaitu suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Nah, kemudian yang tujuan utama kita yaitu akan melakukan kegiatan psikodrama, yaitu metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Psikodrama biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar siswa memperoleh pemahaman yang baik tentang dirinya, menemukan konsep diri, menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya, menemukan konsep diri, menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya. Nah, intinya itu psikodrama yaitu upaya pemecahan masalah melalui drama. Nah, hubungannya apa sih? Hubungannya itu berhubungan dengan kejiwaan. Tujuannya yaitu yang pertama untuk membantu konseli atau kelompok konseli untuk mengatasi masalah-masalah pribadi dengan cara menggunakan permainan peran, drama, atau terapi tindakan. Yang kedua yaitu dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya, dapat menemukan konsep pada dirinya, menyatakan kebutuhannya, dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Bimbingan kelompok ini, kita juga mempunyai asas-asas. Di antaranya yang pertama yaitu asas kenormatifan. Pengertian dari asas kenormatifan itu tersendiri yaitu dalam kegiatan asas kenormatifan ini, teman-teman mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga etika dan sopan santun, dan saling menghormati. Dan juga ketika teman-teman akan memberikan pendapat untuk teman-teman yang lainnya, diharapkan untuk tetap mengikuti norma-norma yang berlaku tanpa menyinggung teman-teman yang lain. Bisa dipahami? Bisa Bu. Keterbukaan yaitu teman-teman terbuka dalam pendapatnya sesuai dengan psikodrama yang akan kita perankan. Kemudian ada asas kesukarelaan, yaitu teman-teman diharapkan untuk sukarela dalam melakukan kegiatan ini ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan konseli. Baik, kita akan perkenalan terlebih dahulu ya, agar saling kenal satu sama lain. Aturan perkenalannya yaitu kalian boleh sebutkan nama kalian dan warna favorit kalian ya. Ayo dimulai dari Kak Mary dulu terlebih dahulu. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mary, warna favorit saya hitam. Halo Kak Mary. Halo Kak Mary. Halo, nama saya Nina, warna favorit saya putih. Halo Kak Nina.
Halo, perkenalkan nama aku Anggun. Warna favorit aku warna hitam. Halo Kak Anggun. Halo, perkenalkan nama saya Yana. Warna favorit saya ungu. Halo Kak Kak. Yana. Maaf Bu, tadi giliran siapa ya? Boleh langsung lanjut aja kalau misalnya yang lainnya belum bisa. Halo, nama aku Arum. Warna favorit aku biru. Halo Kak Arum. Halo Arum. Nama aku favorit aku hitam. Halo Kak Lisa. Halo semua, perkenalkan nama aku Nadia. Warna favorit aku hitam. Halo Kak Nadia. Nah, sudah ya. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua bisa saling kenal ya, agar proses psikodrama ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian sesuai dengan perjanjian kemarin, drama ini sudah mengirimkan nanti siapa-siapa saja yang bersedia menjadi pemenangnya. Boleh silakan tunjuk tangan. Sudah ya. Kemudian saya akan bertanya nih, siapa ya di sini yang siap menjadi putri? Karena Saya Bu. karakternya dia Saya Bu. karakternya dia jadi permasalahannya ada di Putri. Kemudian di sini siapa yang menjadi Tania, teman dari Putri? Saya Bu. Baik, terima kasih Anggun. Kemudian di sini siapa yang mau jadi siapa? Riana. Saya Bu Riani. Oh iya, Riani ya, maaf. Dan lanjut, siapa yang jadi Dea? Saya Bu. Ya, baik. Kemudian di sini juga terdapat dosen ya. Dosennya itu dosen bahasa Indonesia dan terbilang agak killer ya. Di sini siapa yang mau jadi dosennya? Saya Bu. Baik, terima kasih. Kemudian di sini juga terdapat guru BK. Siapa yang menjadi guru BK? Saya Bu, Mary. Terima kasih. Di drama ini juga terdapat narator. Di sini siapa yang mau jadi narator? Saya Bu. Baik, terima kasih semuanya. Drama dimulai dan kalian sudah beda peran ya, sesuai dengan di drama. Jadi karakter Nina berubah jadi Putri, karakter Mary berubah jadi guru BK, karakter Nadia berubah jadi guru dosen, dan Anggun, Lisa, dan Yana berperan menjadi teman-temannya dari Putri, kemudian Arum berperan menjadi narator itu tersendiri. Ya, baik, kita mulai drama kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Silakan. Aku pasti bisa. Kisah ini berawal ketika Putri tamat dari SMA dan masuk ke universitas yang diinginkannya. Menjadi bagian dari mahasiswa di Jakarta merupakan harapan sejak dia memasuki kelas 2 SMA. Namun, dia sadar bahwa dia adalah seorang yang pemalu dan kurang percaya diri. Suatu ketika, apa yang dicemaskan oleh Putri pun terjadi juga. Sikapnya yang pemalu dan minder membuat ia sulit untuk bergaul dengan teman-temannya.
Terlebih karena ada seorang dosen yang seringkali membuatnya patah semangat dengan kata-kata sindiran yang membuat hari-harinya semakin menyedihkan. Di tengah kekesalan dan kekecewaan terhadap diri sendiri, Riani dan Tania datang merangkulnya untuk memberi motivasi. Bisakah Putri membuktikan pada Ibu Mary bahwa ia bisa menyelesaikan tugas presentasi yang telah dosen berikan dengan baik dan memuaskan setelah gagal pada presentasi sebelumnya di kelas saat mata kuliah Bahasa Indonesia berlangsung? Dosen menjelaskan materi tentang kalimat. Ibu rasa penjelasannya yang Ibu berikan sudah cukup jelas. Apa ada pertanyaan? Kelas pun hening sejenak. Jika tidak, Ibu akan bertanya pada kalian siapa bisa menjelaskan perbedaan kalimat berita dan perintah. Mengangkat tangan. Saya, Bu. Ya, Riani boleh silakan. Kalimat berita adalah kalimat yang digunakan untuk membuat pernyataan dan diakhiri dengan tanda baca titik. Sedangkan kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah, seruan, atau permintaan. Dan ada beberapa jenis kalimat perintah, yakni perintah imperatif halus, permintaan, imperatif ajakan, imperatif harapan, imperatif larangan, dan imperatif pembiaran. Mengomel dalam hati sambil mengeluarkan perasaan kesal terhadap sendiri. Tuh, bener kan? Coba aja aku ya jawabnya. Bagus sekali ya. Pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, siapa yang bisa memberikan contoh kalimat majemuk yang mengalami perluasan waktu? Saya, Bu. Sambil mengangkat tangan dan menjawab. Contoh kalimat majemuk adalah para peserta seminar itu sudah melakukan pendaftaran sejak 7 hari yang lalu. Oke, terima kasih. Saya ingatkan sekali lagi bahwa keaktifan kelas akan menjadi poin plus untuk nilai kalian. Saya rasa pertemuan hari ini cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Bahasa Indonesia pun berakhir, dan dosen pun keluar dari Zoom. Sedangkan di grup WhatsApp, Kenapa Put? Gue liatin kok ngelamun terus di Zoom-nya Bu Mary. Nyesel aja gue, padahal tadi gue bisa ngejawab pertanyaan dari Ibu. Terus kenapa lo nggak coba jawab aja tadi, Put? Tahu dah dek, gue selalu takut. Gue ngerasa kayak pecundang. Udahlah Put, nyesel itu emang datangnya belakangan. Sekarang yang harus lo pikirin adalah gimana caranya agar nanti lo bisa tampil maksimal waktu presentasi next week, oke? Oke. seminggu kemudian mereka melakukan presentasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa betapa penting dan perlunya pendidikan itu bagi anak-anak. Jelaslah pula bahwa anak-anak itu harus dididik atau mendapat pendidikan. Dalam pada itu, uraian-uraian dimuk makin jelas kiranya apa yang dimaksud dengan pendidikan. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Atau lebih jelas lagi, pendidikan ialah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya jasmani dan rohani agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya,
Putri Anastasia. Sejenak Putri mengungkapkan kecemasannya kepada Tania. Baiklah ya. Saya hari ini mau presentasi tentang kesehatan. Kesehatan itu penting. Kita harus sadar pentingnya kesehatan itu ya. Dengan suara yang gemetar dan gugup, Putri menyampaikan presentasinya. Kamu ini tidak siap atau tidak mengerti dengan makalah yang kamu buat? Silakan duduk. Berhubung waktu sudah habis, untuk minggu depan bersiap Riani, Tania, dan Jody ya. Sebelumnya perlu kalian camkan. Kalian ini seorang mahasiswa yang nantinya akan menjadi guru. Jadi di sini kemampuan kalian untuk mengembangkan profesi sangat diperlukan. Seharusnya kamu juga sudah siap untuk mampu tampil berbicara, menjelaskan materi dengan benar dan tepat. Saya tidak mau terulang lagi kejadian seperti tadi. Akibatnya apa? Nilai kalian tidak akan lebih baik dari teman yang mampu. Mengerti, Bu. Beri saya kesempatan sekali lagi, Bu. Saya rasa percuma saja ya. Seperti kamu memang tidak punya skill dan hanya akan membuang waktu saya dan teman-teman kamu yang lain. Maaf, Bu. Menurut saya akan lebih baik kalau Putri diberi kesempatan. Bagaimana, teman-teman? Setuju, Bu. Bu, Ibu akan beri kamu satu kesempatan lagi. Dan jika kamu gagal lagi, Ibu tidak akan beri kesempatan lagi. Paham? Paham, Bu. Putri mengirimkan chat di grup. Gue takut ya. Gimana kalau gue nggak bisa tampil bagus? Gue udah berlatih dengan keras. Tetap saja selalu gagal. Gue harus bagaimana dong, Nia? Lo nggak gagal, Put. Hanya belum berhasil. Gue ngerasa terpuruk, Pi. Ingat, Put, berhasil itu adalah ketika lo gagal, tapi lo mampu bangkit terpurukan lo saat ini. Tapi bagaimana caranya? Lo cuma perlu ngeyakinin diri lo bahwa lo pasti bisa. Dan ketika lo tampil, lo bisa anggap kalau semua orang yang ada di sini tuh sahabat lo. Gue tahu kok lo pasti bisa. Kalau enggak, gimana kalau lo cerita aja sama guru BK terkait permasalahan yang lo alamin, Put? Guru BK pasti membantu. Ya udah, nanti gue chat Bu Dewi deh. Oke, Put. Semangat ya. Put, semangat ya. Kemudian Putri bergegas menelpon lewat WhatsApp untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Putri ya? Kenapa Mbak Putri menghubungi saya? Jadi begini, Bu. Di mata pelajaran Ibu Mary, saya telah melakukan presentasi. Tetapi saya gagal, Bu. Karena saya kurang pede dan saya kurang mampu kalau berbicara di depan umum, Bu. Oh, baik Mbak Putri. Hal seperti itu wajar ya dialami setiap orang. Akan hal yang perlu diingat oleh Mbak Putri adalah bahwa rasanya percaya diri dapat ditanamkan melalui proses belajar dan pembelajaran sehari-hari. Serta menemukan pembiasaan dalam bersosialisasi.
baik dalam di kelas maupun di luar kelas atau di lingkungan sekolah. Maka dari itu, percaya diri merupakan sifat pribadi yang harus ada di dalam diri sendiri. Rasa kurang percaya diri muncul karena adanya ketakutan, keresahan, khawatir, rasa tidak yakin, dan diiringi dengan rasa berdebar-debar kencang. Dan tubuh terasa gemetar dan bersifat kejiwaan atau masalah kejiwaan yang disebabkan rasa dari luar. Jadi, hal ini wajar ya, Mbak. Namun, jika kamu mengalami hal demikian, maka hal yang harus kamu lakukan adalah melawannya. Karena jika di dalam diri kamu tidak ada niatan untuk berubah, maka akan terus-terusan seperti itu. Nilai yang kamu dapatkan pun pasti berkurang. Padahal kamu mampu, kamu bisa. Tapi kamu nggak pede untuk memprestasikannya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat pembelajaran. Jadi, mulai hari ini, kamu harus komitmen terhadap diri kamu untuk tampil lebih percaya diri dan tidak minder lagi ya, Putri. Baik, Bu. Kalau begitu, saya akan komitmen terhadap diri saya sendiri agar lebih percaya diri. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih ya, Bu, karena Ibu telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Baik, Putri. Sama-sama ya. Saya pamit dan Assalamualaikum. Baik, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa sudah seminggu berlalu dan berjumpa lagi dengan mata kuliah Bahasa Indonesia di pertemuan selanjutnya. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan bersiap-siap Novita, Ina, dan Farhas. Saya belum dipanggil, Bu. Kamu yang minggu lalu itu ya? Silakan. Kamu bisa, Put. Fisik dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Putri menjelaskan presentasinya. Semua murid bertepuk tangan kepada Putri duduknya. Mengangkat jempol untuk Putri. Selamat ya, Put. Kamu sukses dan memuaskan. Dengan senyum tipis-tipis di pipinya. Makasih, guys. Putri, Ibu berharap kamu akan tampil seperti ini selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan kali ini, Ibu ucapin terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, udah kelar semua. Alhamdulillah bagus. Gimana nih kepada para pemain? Apakah ada kendala? Terutama bagi Putri sebagai pemeran utama, gimana nih perasaan, pesan dan kesannya? Apakah ada kendala? Untuk kendala sama sekali, dan untuk peran Putri ini sama punya teman-teman yang care dan selalu ngedukung gitu. Jadi bagus ya. Terima kasih. Kemudian dari Ibu dosen, gimana kesan-pesannya? Kalau menurut saya sih ya, Bu, kesan dan pesan dari drama ini sih sebenarnya emang bagus ya, Bu. Kalau misalnya kita punya masalah sama kepercayaan diri itu emang lebih baiknya bisa datang ke konselor atau guru BK. Jadinya bisa mengatasi masalah tersebut gitu ya, Bu. Iya, betul. Karena memang konselor itu bisa membantu permasalahan yang ada di dalam diri pribadi siswa, terutama itu tadi masalah tidak percaya diri, minder, yang nggak bisa tampil di depan umum, seperti itu. Maka dengan cara adanya konselor itu dapat membantu siswa atau membantu Putri itu bisa menjadi lebih baik.
Terima kasih. Baik, kemudian Ibu pengen tahu nih BMB3 dari kegiatan ini apa? Boleh disampaikan oleh siapa nih ya? Oke kali ya, Mary. Bisa disampaikan ke Mary. Baik, baik. Untuk BMB3 menurut saya ya Bu, dari permasalahan tersebut, dalam berpikirnya saya sebagai konselor harus berpikir netral kepada klien dan tidak boleh sepenuhnya membela klien. Karena klien di sini pun harus masih ditangani dengan lembut supaya bisa mengeluarkan pendapat pada saat konseling. Lalu yang kedua, saya merasa sebagai konselor sangat mengerti apa yang dirasakan oleh klien. Tetapi sebagai konselor, perasaan empati tersebut harus bisa dikendalikan pada saat konseling. Lalu saat yang bersikap, saya sebagai konselor akan bersikap netral terhadap klien, bersikap adil kepada klien, karena klien pun melakukan atau memiliki kekurangan pada dirinya, tidak harus disudutkan atau malah dibuat down gitu, Bu. Lalu yang keempat, bertindak sebagai konselor, saya akan bertindak melakukan konseling terhadap klien itu sendiri. Lalu jika sudah melakukan dengan klien, baru melakukan konseling dengan temannya jika memang atau temannya tidak bisa mendukungnya gitu, Bu. Jadi saya bisa panggil teman-teman yang lain kalau emang kliennya ini udah saya konseling, terus tiba-tiba dibuat down lagi gitu, Bu. Rasa percaya dirinya jadi turun lagi. Lalu yang terakhir, bertanggung jawab sebagai konselor, saya harus bertanggung jawab atas kasus yang dialami oleh klien saya. Seperti itu sih, Bu, kalau menurut saya. Baik. MB3 pada kegiatan kali ini. Sebelum menutup, Ibu mau tanya, kan kita ada 8 orang nih, yang 2 orang tadi karena ada kendala ya. Ya, Ibu Lisa nggak bisa ini soalnya di rumah lagi hujan sama soalnya susah. Ya, nggak apa-apa ya. Untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih saya ucapkan. Tapi sebelum menutup pada kegiatan malam ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman atas partisipasinya terhadap kegiatan yang telah kita laksanakan ya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa ya. Ya, Bu.